Perkenalkan, nama saya Istianati Putri dari kelas 18A1 dengan NIM 18.0205020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang congenital abnormalities atau cacat bawaan. Cacat bawaan adalah suatu kelainan pada struktur, fungsi, maupun metabolisme tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan. Timbul sejak kehidupan hasil konsepsi sel telur, menyebabkan terjadinya abortis lahir mati atau kematian segera setelah lahir. Jenis-jenis cacat lahir ada dua, kecacatan struktural dan fungsi, dua kecacatan metabolik. Dalam kecacatan struktural dan fungsi terdapat cacat jantung, cacat saraf, kelainan genital, sumbing clubfoot atau kaki berubah dari posisi normal, cerebral palsy atau gangguan gerakan otot dan postur karena cedera atau gangguan otak. Yang kedua, kecacatan metabolik atau terdapat phenyketonuria atau tidak punya asam amino fenilanin yang berfungsi memproduksi DNA dan molekul otak atau dopamin, norepinefrin, dan adrenalin. Terjadi pada setiap tahap kehamilan. Kebanyakan terjadi mulai pada usia trimester pertama masa kehamilan atau organogenesis. Cause of birth defect umumnya tidak diketahui 50%. Lainnya 40% yaitu penyakit genetik, perubahan pada gen atau kromosom yang mempengaruhi perkembangan normal, Down syndrome, sickle cell anemia. Faktor-faktor lain yang pertama, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun, rokok, penyakit diabetes mellitus, obat-obatan yang bersifat teratogenik, infeksi rubella pada trimester pertama, campak, demam dengan gejala ruam merah pada kulit yang menyebabkan tuli, katarak, jantung, kerusakan otak, rusak hati, dan paru-paru. Yang keenam, defisiensi asam folat. Yang ketujuh, defisiensi yodium. Yang kedelapan, konsumsi alkohol. Yang kesembilan, vaksinasi selama masa. Selanjutnya, kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah yang pertama, kelainan jantung, spina bifida atau celah pada tulang belakang bayi, dan tiga yaitu hipospadia atau lubang uretra di bawah penis. Yang B, kelainan metabolisme biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim. Kelainan ini berbahaya, bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak. Ada contohnya. Contoh dari kelainan metabolisme yaitu penyakit Tay Sachs atau penyakit fatal pada sistem saraf pusat yang disebabkan karena faktor keturunan berupa penimbunan gangliosida atau kompleks lemak dan karbohidrat. Yang kedua yaitu phenylketonuria atau kelainan genetika langka yang muncul sejak lahir, di mana tubuh tidak bisa meleral fenilanin atau asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan protein. Yang selanjutnya, risk factor congenital abnormalities. Yang pertama, teratogenik adalah setiap faktor atau bahan yang bisa meningkatkan resiko suatu kelainan bawaan. Contohnya radiasi, obat tertentu, dan racun. Seorang wanita hamil sebaiknya 1. Mengkonsultasikan dengan dokter setiap obat yang diminum. Yang kedua, berhenti merokok. Yang ketiga, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang keempat, menjalani pemeriksaan ronsen kecuali jika saat mendesak. Beberapa infeksi selama kehamilan dapat menyebabkan sejumlah kelainan bawaan. Yang pertama, sindroma rubella kongenita. Yang kedua, infeksi toxoplasmosis pada ibu hamil. Yang ketiga, infeksi virus herpes genitalis pada ibu hamil. Yang keempat, sindroma varicella kongenita. Kedua yaitu faktor fisik pada rahim.
Yang ketiga yaitu gizi. Kekurangan asam folat bisa meningkatkan resiko terjadinya spina bifida atau kelainan tabung saraf. 4. Faktor genetik dan kromosom. A. Genetik memegang peran penting dalam beberapa kelainan bawaan. Yang B. Beberapa kelainan bawaan merupakan penyakit keturunan yang diwariskan melalui gen yang abnormal dari salah satu atau kedua orang tua. Yang C. Gen adalah pembawaan sifat individu yang terdapat di dalam kromosom setiap sel di dalam tubuh manusia. Jika satu gen hilang atau cacat, bisa terjadi kelainan bawaan. Pola pewarisan kelainan genetik. Yang pertama, autosom dominan. Jika suatu kelainan atau penyakit timbul meskipun hanya terdapat satu gen yang cacat dari salah satu orang tuanya. Contohnya, akondroplasia atau gangguan tulang menyebabkan kerdil. Yang kedua yaitu autosom resesif, atau jika untuk terjadinya suatu kelainan bawaan diperlukan dua gen yang masing-masing berasal dari kedua orang tua. Contohnya, penyakit Tay-Sachs atau kisik fibrosis atau lendir dalam tubuh menjadi lengket sehingga menyumbat saluran di dalam tubuh. Yang ketiga, X-linked atau jika seorang anak laki-laki mendapatkan kelainan dan gen yang berasal dari ibunya, maka keadaannya disebut X-linked karena gen tersebut dibawa oleh kromosom X. Contohnya, hemofilia dan buta warna. Yang keempat, Y-linked atau adalah ayah menurunkan penyakit kepada anak laki-laki atau perempuan, hanya pembawa saja atau carrier. Contohnya, intersilitas atau kelainan pada retina. Simptom atau kelainan bawaan menyebabkan gangguan fisik atau mental atau bisa berakibatkan fatal. Terdapat lebih dari 4.000 jenis kelamin bawaan, mulai dari yang ringan sampai yang serius, dan meskipun banyak di antaranya yang dapat diobati maupun disembuhkan, tetapi kelainan bawaan tetap merupakan penyebab utama pada tahun pertama kehidupan bayi. Diagnosis. Selain menjalani perawatan perinatal, ada beberapa jenis tes yang ditawarkan kepada semua wanita hamil atau tes screening, dan ada pula beberapa jenis tes yang ditawarkan hanya kepada wanita atau pasangan suami istri yang memiliki faktor risiko atau tes diagnostik. Tidak ada tes yang sempurna. Seorang bayi mungkin saja lahir dengan kelainan bawaan meskipun hasil tesnya negatif. Yang ketiga, jika jenis memberikan hasil yang positif, biasanya perlu dilakukan tes lebih lanjut. Screening test. Tes screening dilakukan meskipun seorang wanita hamil tidak memiliki gejala maupun faktor resiko. Bila tes screening menunjukkan hasil positif, dilanjutkan untuk menjalani tes diagnostik. Screening perinatal bisa membantu menentukan adanya infeksi atau keadaan lain pada ibu. Keadaan lain pada ibu yang berbahaya bagi jenis dan membantu menentukan adanya kelainan bawaan tertentu pada janin. Tes screening terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan USG. Diagnostik tes. Tes diagnostik biasanya dilakukan jika tes screening memberikan hasil positif atau wanita hamil yang memiliki faktor resiko. Tes diagnostik terdiri dari
aminosentesis, contoh vilkorion, contoh darah janin, pemeriksaan USG yang telah Mendeli. Penata laksanaan cacat lahir. Yang pertama, bedah pasca natal bibir sumbing, hernia diafragmatika, pranatal atau sumbatan saluran kemih, cacat tabung saraf atau spina bifida, hernia diafragmatika bawaan atau kongenital. Masih menentukan riset dan pengalaman lebih lanjut. 2. Non-bedah, immunoglobulin Ronsen, penyakit rhesus pada newborn, obat-obatan jantung, ibu yang mengandung janin dengan cacat jantung, suplemen vitamin, ibu yang mengandung janin dengan defisiensi enzim. Prevention, tidak merokok dan menghindari asap rokok. Yang pertama, menghindari alkohol. Yang kedua, menghindari obat terlarang. Yang ketiga, memakan makanan yang bergizi dan mengkonsumsi vitamin prenatal. Yang keempat, melakukan olahraga dan istirahat yang cukup. Yang kelima, melakukan pemeriksaan prenatal secara rutin. Yang keenam, mengkonsumsi suplemen asam folat. Yang ketujuh, menjalani vaksinasi sebagai perlindungan terhadap infeksi. Yang kedelapan, menghindari zat-zat yang berbahaya. Vaksinasi membantu mencegah penyakit akibat infeksi. Meskipun semua vaksin aman diberikan pada masa hamil, tetapi akan lebih baik jika semua vaksin yang dibutuhkan telah dilaksanakan sebelum hamil. Seorang wanita sebaiknya menjalani vaksinasi berikut. 1. Minimal 3 bulan sebelum hamil, MMR atau mumps atau gondongan, measles, campak, rubella, campak jeman, campuran 3 jenis virus yang dilemahkan. 2. Minimal 1 bulan sebelum hamil, varicella atau cacar air. Yang ketiga, aman diberikan pada saat hamil, ya booster tetanus difteri atau setiap 10 tahun, atau mencegah kejang otot, penyakit pada hidung dan tenggorokan. Yang kedua, vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin influenza, vaksin pneumococcus. Some of congenital abnormalities. Yang pertama, celah bibir atau langit-langit mulut sumbing. Yang kedua, defek tabung saraf. Yang ketiga, kelainan jantung. Yang keempat, cerebral palsy. Yang kelima, Clubfoot. Yang keenam, dislokasi panggul bawaan. Yang ketujuh, hipotiroidisme kongenital. Yang kedelapan, fibrosis kistik. Yang kesembilan, detak saluran pencernaan. Yang kesepuluh, sindrom Down. Yang kesebelas, feniketonuria. Yang ke-12, sindrom X yang rapuh. Yang ke-13, distrofi otot. Yang ke-15, anemia sel sabit. Yang ke-15, penyakit Tay-Sachs. Yang ke-16, sindroma alkohol pada janin. Sekian materi yang saya sampaikan tentang kelainan bawaan. Terima kasih, semoga bermanfaat.